Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Berjumpa kembali dengan saya Ibu Wardiah yang pada hari ini akan membawakan materi sintesis protein. Ya, pada waktu kelas 11 dulu kalian sudah pernah belajar sistem pencernaan makanan, dan di situ ada protein, fungsi dari protein ya. Nah, di situ ada kaitannya dengan sintesis protein yang ada pada materi kelas 12. Kalau pada waktu kelas 11 itu kita belajar fungsi protein, kita makan beberapa jenis makanan yang mengandung protein, itu akan diuraikan, akan dipecah-pecah ya, protein itu menjadi beberapa asam amino yang kemudian akan diserap oleh darah. Nah, protein-protein atau asam-asam amino itulah yang nanti akan difungsikan untuk membuat jenis protein lain yang diperlukan oleh tubuh kita, ya. Nah, untuk lebih memahami materi berikut, maka kita lihat slide berikut ini. Baiklah, sekarang kita masuk ke materi sintesis protein ya. Kalian sudah sering kan mendengar kata-kata protein? Nah, protein itu adalah sekumpulan dari beberapa asam amino yang membentuk polipeptida yang membantu tubuh menjalankan fungsinya secara optimal. Nanti ya, jadi kalau ada kata-kata protein, itu nama lainnya adalah polipeptida, ya. Sedangkan fungsi protein adalah sebagai sumber energi, membentuk berbagai enzim dan hormon sehingga mendukung sistem kekebalan tubuh, yaitu dengan cara membentuk antibodi dan lain-lainnya ya. Sedangkan tempat sintesis protein itu adalah di ribosom, yaitu yang ada di sitoplasma pada sel ya. Kita lihat, nah ini tempat berlangsungnya protein, tempat berlangsungnya sintesis protein. Nah, ini kita lihat, ini adalah potongan dari sebagian sel. Nah, ini yang tengah ini nukleus atau inti sel. Nah, kemudian ada saluran-saluran di luar ini ya, ini namanya retikulum endoplasma kasar. Nah, kenapa dikatakan kasar? Karena di permukaan retikulum endoplasma itu terdapat banyak sekali ribosom ya. Nah, di ribosom sinilah tempat berlangsungnya sintesis protein. Udah bisa dimengerti? Kita lanjut. Sintesis protein dilakukan melalui dua tahap, yaitu yang pertama transkripsi, yang kedua translasi. Nah, pada transkripsi yaitu merupakan proses pencetakan atau penulisan ulang DNA ke dalam mRNA atau kodon ya. Proses ini terjadi dalam nukleus. Nanti kita perjelas lagi di gambar. Yang lainnya kalian pelajari sendiri ya. Kemudian langkah yang kedua adalah translasi. Nah, kalau translasi adalah tahap penerjemahan kode dari mRNA oleh tRNA ke dalam urutan asam amino. Nah, jadi di sini nanti kalian akan lebih paham lagi kalau belajar melalui gambar ya, penjelasan melalui gambar. Tapi ini nanti pada slide yang ini nanti kalian pahami betul-betul. Kita lihat. Nah, ini adalah gambar sel. Nah, gambar sel itu ada bagian dalamnya, ada bagian nukleus, yang luarnya adalah sitoplasma. Nih ya, ingat ya, ini materi kelas berapa sel ini? Nah, kelas 1 ya, kelas 11. Jadi di dalam sel itu ada inti sel atau nukleus, ada sitoplasma. Di dalam inti sel banyak sekali terdapat organel-organel sel. Kemudian di dalam sitoplasma juga lebih banyak lagi. Nah, masing-masing itu akan melaksanakan fungsi tertentu. Itu ya, kita lihat. Nah, ini pada inti sel itu berlangsung proses transkripsi. Nah, ini transkripsi. Apa toh tadi transkripsi? Nah, ini di dalam inti sel itu ada DNA.
Ini ya DNA yang terdiri dari 2 rantai. Nah, pada proses transkripsi ini adalah proses pembentukan mRNA oleh DNA. Nah ini, jadi RNA yang sudah dibentuk oleh DNA ini dinamakan mRNA atau messenger RNA, atau nama lainnya adalah RNAD atau RNA duta. Nah itu ya. Setelah terbentuk RNAD, maka RNAD ini akan keluarlah melalui pori-pori nukleus, nah menuju sitoplasma, nih ya. Nah pada sitoplasma ini nanti akan menempel pada ribosom. Nah di ribosom sana nanti akan memulai proses pembentukan protein, ya. Jadi kode-kode yang dibawa oleh kode-kode basa nitrogen yang dibawa oleh mRNA ini nanti akan dipasangkan oleh tRNA, ya. tRNA itu akan membawa pasangannya sesuai dengan basa-basa nitrogen yang ada di mRNA. Nah, ini tRNA, ya, tRNA. Kemudian ini yang dibawa tRNA ini adalah asam-asam amino. Makanya misalnya pada basa nitrogen yang pertama, ya, 3 basa nitrogen pertama itu nanti biasanya ada kode setar, ya. Nah nanti akan dibaca atau dicarikan pasangan oleh tRNA. Nah pasangan itu nanti yang akan dinamakan asam amino. Nah ini asam amino berderet, ya. Untuk lebih jelasnya kita lihat lagi slide berikutnya. Nah ini kita lihat, ini DNA. Nah ini DNA. DNA itu ada DNA template, ya, atau DNA sensor. Itu biasanya diawali ini angka 3. Nah ini ya, diawali dengan angka 3. Nah inilah yang biasanya akan membentuk RNAD atau mRNA. Jadi rantai pertama ini, ya, DNA sensor atau DNA template, ya, maka ini yang akan mengadakan transkripsi. Kita lihat basa nitrogennya ACC, ya, kemudian AAA, kemudian CCG, AGT. Nah itu DNA sensor, yaitu DNA yang membentuk mRNA. Sedangkan rantai berikutnya, nih ya, rantai pasangannya atau rantai komplementernya itu dinamakan rantai antisen, ya, rantai antisen atau rantai sensor. Nah kita lihat, karena yang rantai pertama ini mengadakan transkripsi, maka urutan ACC, AAA, CCG, AGT itu akan membentuk pasangan yang baru, yaitu membentuk mRNA. Kita lihat ini, A pada DNA akan membentuk pasangan U, ya. Harusnya kalau ini kan T kan, tapi kalau pada mRNA itu diganti U. Jadi ACC akan membentuk pasangannya UGG. AAA akan membentuk UUU. CCG akan membentuk GGC. Kemudian AGT akan membentuk UCA. Nah, jadi masing-masing triplet basa, ya, ini ya, triplet basa atau kode basa nitrogen ini akan membentuk, ya, akan membawa asam amino, misalnya tripsin. UGG itu adalah tripsin, UUU adalah asam amino penilalanin, GGC adalah glisin, sedangkan UCA adalah serin. Nah ini ya, jadi untuk menentukan jenis asam amino, yaitu nanti kita lihat ini
urutan basa nitrogen yang ada di mRNA kita cocokkan ya. Kita tidak perlu menghafalkan karena banyak sekali. Jadi yang penting kita tuh paham basa nitrogen ya. 3 basa nitrogen ini nanti kita cocokkan di tabel asam amino ya. Nanti kita lihat pada tabel berikutnya. Sedangkan translasi, nah ya, translasi itu terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Pada inisiasi adalah diawali ketika mRNA dan tRNA inisiator berikatan dengan ribosom unit kecil. Kemudian kalau elongasi adalah terjadi setelah tRNA kedua berikatan dengan kodon berikutnya setelah kodon start. Kemudian terminasi adalah translasi akan berhenti ketika ribosom mencapai kodon stop ya pada mRNA-nya. Kodon stop yang dimaksud adalah UAA, UAG, dan UGA. Oke, kita lihat berikutnya. Nah, ini ya tahapannya. Ini inisiasi. Nah, inisiasi itu adalah proses awal ya, proses awal RNA polimerase itu bergabung dengan ribosom, kemudian akan dimulai dengan kode setar, yaitu metionin. Nama asam aminonya adalah metionin atau UAG ya. Kemudian setelah inisiasi ya, setelah asam amino pertama terbentuk, maka akan menuju ke proses selanjutnya. Nah, proses selanjutnya inilah dinamakan elongasi atau pemanjangan. Nah, pemanjangan ya. Jadi proses ini pemasangan triplet basa yang berikutnya setelah yang pertama tadi, setelah metionin, maka akan berlanjutlah yang kedua, ketiga, dan seterusnya sampailah menuju ke kode stop. Nah, ya. Kemudian terminasi. Nah, ini terminasi nih. Setelah inisiasi atau mulai proses, kemudian mengadakan pemanjangan, maka yang terakhir adalah kalau menjumpai kode stop pada mRNA, maka proses pembuatan protein itu berhenti sampai di situ saja, karena kode stop itu tidak mengandung asam amino. Nah, makanya pembentukan asam amino stop hanya pada kode stop yang terdiri dari UAA, UAG, dan UGA. Oke ya. Nah, ini kita lihat tabel nama-nama asam amino. Jadi kita nggak perlu menghafal. Kalau menghafal itu banyak sekali dan kita tidak akan bisa mampu menghafalnya ya. Jadi setiap kita akan menentukan jenis nama asam amino, maka kode yang ada di mRAD tadi kita cocokkan. Misalnya UUU, nah ini namanya penilalanin. UUC adalah alanin, sedangkan dan seterusnya. Nah, ini ada kode stop ya, ada UAA, UAG, dan UGA. Yang warna merah ini kode stop. Nah, jadi paham ya, untuk menentukan rangkaian nama-nama asam amino itu kita cocokkan. Jadi kode-kode basa nitrogen yang berada pada mRNA itu kita cocokkan pada tabel nama-nama asam amino ini. Udah bisa dimengerti? Kita lanjut kesimpulannya nanti ya. Setelah kita membahas beberapa materi tadi, maka bisa disimpulkan bahwa mekanisme sintesis protein itu sebagai berikut. Yang pertama, DNA melakukan transkripsi atau dalam kurung membentuk RNAD atau mRNA, sama aja. Yang kedua, RNAD akan melepaskan diri dari DNA dan membawa kode genetik meninggalkan nukleus, kemudian pergi ke ribosom yang terdapat di sitoplasma.
Yang ketiga, RNA T yang ada di ribosom mentransfer asam amino. Nah ya, udah tahu kan tadi, kalau mRNA sudah sampai ke ribosom, maka RNA T atau tRNA akan datang membawa asam amino yang akan dipasangkan ke mRNA. Kemudian RNAD dan asam amino yang dibawa RNA T akan diterjemahkan menjadi polipeptida atau protein. Nah, jadi itu ya. Jadi protein atau polipeptida adalah serentetan atau sekumpulan asam amino yang berbentuk rantai ya. Nah, biasanya satu jenis asam amino itu paling minim itu terdiri atau tersusun oleh 20 asam amino. Nah, bisa lebih, bisa ratusan. Nah, itu sesuai dengan jenis protein yang diperlukan oleh tubuh dan sesuai dengan kode dari DNA, itu ya. Kemudian, protein yang terbentuk merupakan enzim yang mengatur metabolisme sel. Nah, jadi itu ya, apabila proteinnya sudah terbentuk sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita, maka itulah enzim. Nah, enzim itu apa sih? Nah, enzim itu adalah suatu zat ya yang bisa membantu mempercepat, memperlancar semua metabolisme yang ada dalam tubuh manusia. Oke, untuk sintesis protein materinya sampai di sini. Mudah-mudahan materi ini bisa memperjelas kalian belajar ya, dan mudah-mudahan ada yang belum paham, nah bisa membaca referensi-referensi lain untuk bisa lebih memahami. Nah, apabila ada yang kurang jelas nanti bisa diperjelas di dalam kelas ya, dengan Bapak Ibu guru kalian semua. Oh ya, Ibu pesan harus selalu jaga prokes ya, selalu pakai masker, jaga jarak, dan tidak boleh berkerumun. Itu yang paling penting. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.